Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, momen terbaik dalam kehidupan seorang muslim adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menegur hambanya. Hal ini dikarenakan bahwa teguran tersebut menunjukkan bahwa Allah menunjukkan cinta dan kasih sayangnya. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Allah Ta'ala menegur hambanya dan mengapa itu sangat penting bagi kita sebagai hamba Allah. Teguran memiliki beberapa arti, seperti sapaan, celaan, atau nasihat dan peringatan. Jika teguran berasal dari Allah, maka jelas bahwa ada nasihat dari langit yang disampaikan kepada hambanya. Teguran tersebut juga merupakan peringatan dari Allah, agar seorang hamba tidak semakin jauh terjerumus dalam dosa, dan harus segera kembali pada jalan kebenaran. Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat, hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa teguran dari Allah adalah bentuk kasih sayangnya kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita terus memperbaiki diri dan tidak terjebak dalam dosa yang dapat membahayakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Terkadang, perut yang lapar, dompet yang kosong, tubuh yang terbaring sakit, masalah yang menimpa, dan musibah yang datang seringkali memberikan pelajaran bermakna dalam hidup kita yang lalai. Itulah cara Allah Ta'ala menegur hambanya. Jika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, Dia akan segera memberikan hukumannya di dunia, dengan memberikan musibah yang tidak disukai hamba tersebut, sehingga dia keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Musibah dan ujian yang berat, dari segi kualitas dan kuantitas, dalam pandangan manusia, akan mendapat balasan pahala yang besar. Tanda cinta dari Allah adalah ketika Dia menguji hambanya, dan hanya Allah yang lebih mengetahui keadaan hambanya. Luqman seorang soli pernah mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji keampuhannya dengan api, sedangkan seorang mukmin diuji dengan ditimpakan musibah." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta." Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Kita seringkali lalai dari mengingat Allah ketika kita berada dalam kesenangan. Maka Allah pun menegur kita dengan musibah atau ujian. Ketika kita merasa bahagia dan senang dalam hidup, Allah menyapa kita dengan masalah, agar kita tidak melampaui batas, tidak terlalu foya-foya, tidak lalai beribadah, tidak pamer, dan berlebihan. Ketika kita dalam kondisi sehat, maka Allah menegur kita dengan sakit. Hal ini bertujuan agar kita bisa bersyukur atas nikmat sehat yang telah diberikan Allah kepada kita, banyak memohon kesembuhan kepada Allah. Belajar bersabar, tidak mudah menyia-nyiakan waktu, dan agar lebih menjaga pola makan dan hidup sehat. Ketika kita dalam kemudahan, kenyamanan, dan kecukupan, maka Allah menegur kita dengan kesusahan. Hal ini dilakukan agar kita tidak merasa hebat, tidak berbangga diri, agar rendah hati, banyak bersyukur, dan tidak bersikap sombong. Ketika kita sibuk mengejar dunia, hingga lalai untuk beribadah, maka Allah menegur kita dengan kegagalan dan kehilangan. Hal ini bertujuan agar kita sadar jangan terlalu berambisi dengan dunia, bahwa harta hanya titipan, bahwa dunia hanya sementara. Demikianlah cara Allah menegur kita, agar kita tidak melampaui batas, merasa hebat, banyak bersyukur, merenung, tidak sombong, dan kembali kepadanya. Ujian dan musibah menjadikan kita sadar bahwa kita ini lemah dan tidak berarti tanpa Allah. Maka dari itu, jangan pernah merasa kecewa atau berputus asa ketika kita mendapatkan ujian atau musibah dalam hidup. Sebab itu adalah cara Allah menegur kita agar kita dapat kembali padanya. Agar kita bisa lebih memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan senantiasa merendahkan hati di hadapannya. Semoga nasihat singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.